Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur atom. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mengidentifikasi partikel-partikel penyusun atom dengan sifat-sifatnya. Yang kedua, mengartikan tanda atom sebagai informasi awal sifat atom suatu unsur. Yang ketiga, mengkritisi perkembangan teori atom untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, mendeskripsikan konfigurasi elektron dari suatu atom. Yang kelima, mendeskripsikan sistem periodik unsur sebagai suatu cara mempelajari sifat unsur. Yang keenam, mendeskripsikan keperiodikan sifat unsur dalam sistem periodik unsur. Pada pertemuan kali ini, kata kuncinya yaitu yang pertama adalah penyusun atom, yang kedua tanda atom, yang ketiga teori atom, yang keempat konfigurasi elektron, dan yang kelima sistem periodik unsur. Apa yang merupakan materi terkecil yang terdapat pada beras, kayu, dan hand sanitizer? Materi terkecil tersebut disebut atom. Pada materi atau benda, beras terbentuk dari tepung beras, kemudian tersusun dari amilum atau amilopektin, kemudian terbentuk dari molekul glukosa, dan tersusun dari atom C, H, dan O. Begitu juga untuk kayu, daun, dan hand sanitizer. Kalau hand sanitizer terbentuk dari alkohol dan air, tersusun dari alkohol air, kemudian terbentuk dari molekul etanol dan molekul air, dan tersusun atas karbon dan hidrogen dan oksigen. Partikel penyusun atom. Penemuan elektron. Yang pertama yaitu Carl Ferdinand Braun menemukan tabung sinar katode. Kemudian Sir William Crookes menyempurnakan tabung katode dan menemukan sifat-sifat sinar katode. Kemudian Joseph John Thomson mendapatkan bahwa sinar katode bukan sinar atau cahaya, tetapi materi atau partikel yang sangat kecil. Kemudian Robert A. Millikan menemukan muatan dan massa elektron. Penemuan neutron. Pada tahun 1932, James Chadwick menemukan partikel yang serupa dengan gelombang elektromagnetik berenergi tinggi yang tidak dibelokkan oleh medan listrik ataupun medan magnet. Sinar tersebut merupakan partikel netral yang terdapat di dalam atom yang masanya sedikit hampir sama dengan massa proton yang diberi nama neutron. Partikel elektron, penemunya yaitu J.J. Thomson, sedangkan proton, Goldstein, sedangkan neutron yaitu James Chadwick. Ini adalah muatan, lambang, dan massanya. Partikel penyusun atom. Lambangnya yaitu A melambangkan nomor massa, sedangkan X kecil atau Z melambangkan nomor atom, sedangkan X besar melambangkan lambang unsur. Massa atom terbentuk yaitu massa proton ditambah massa neutron. Maka jumlah proton sama dengan nomor atom, jumlah elektron yaitu jumlah proton hanya jika pada keadaan netral. Jumlah neutron yaitu merupakan pengurangan antara nomor massa dikurangi nomor atom. Contohnya yaitu adalah Na2311. Natrium di sini mempunyai nomor atom 11 dan nomor massanya 23. Kemudian jumlah protonnya 11, jumlah elektronnya juga 11, dan jumlah neutronnya merupakan 12, merupakan pengurangan dari 23 dikurangi 11. Partikel penyusun atom. Terdiri atas isotop, isoton, dan isobar. Isotop yaitu atom-atom dengan jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutronnya berbeda, sedangkan isoton yaitu atom-atom dari unsur yang berbeda maka jumlah proton berbeda tetapi mempunyai nomor massa yang sama. Sedangkan isobar merupakan atom-atom dari unsur yang berbeda tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Contoh isotop di sini yaitu 12C6 dan 13C6. Teori perkembangan atom. Yang pertama yaitu menurut Democritus mengenalkan istilah atom.
Atom adalah berasal dari kata atomos yang berarti tidak dapat dibagi. Sedangkan menurut Joule Danton, yaitu atom-atom yang menyusun suatu unsur yang sama sifatnya sama, sedangkan atom dari unsur berbeda sifatnya berbeda. Dan John Dalton, atom merupakan bola pecah tidak berongga yang bermuatan positif dan di dalamnya terdapat elektron yang bermuatan negatif. Sedangkan dari perkembangan atom, yaitu menurut Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Di antara inti dan elektron merupakan ruang hampa. Niels Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut orbit atau kulit. Jadi elektronnya ini bergerak menurut lintasannya masing-masing. Teori perkembangan atom. Yang ketiga adalah menurut Bohr. Menurut Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Lintasan elektron yang terletak paling dekat dengan inti mempunyai energi yang paling rendah. Semakin jauh lintasan elektron, semakin tinggi tingkat energinya. Kulit yang paling dekat dengan inti diberi lambang K, kulit yang kedua L, dan yang ketiga adalah M. Inti atom ada di tengah-tengah, kemudian kulit yang pertama maksimal 2 elektron, kulit yang kedua 8 elektron, dan yang ketiga adalah 18 elektron. Konfigurasi elektron model atom Bohr, contohnya yaitu adalah Mg. Mg itu mempunyai elektron 12, kemudian konfigurasi elektronnya 282, dan elektron valensinya adalah 2. Kenapa 2? Karena dua elektron ini adalah yang terletak pada yang paling jauh dengan inti atom. Terima kasih, Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.